Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, sehat. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau begitu, ayo kita tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar, siap, yes. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita baca doa sebelum belajar. Pentingnya baca doa sebelum belajar supaya kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba siapa tadi yang paling awal datang di sekolah? Ya, coba Nasipa naik di atas, pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Nah, sekarang silakan duduk di tempat duduknya ya. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita pada Indonesia. Nah, anak-anak coba berdiri semua dari tempat duduknya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang anak-anak kembali duduk di tempat duduknya. Ya. Cek kehadiran kalian semua. Askia Saupa, Saupa Salim. Ya, jadi hari ini kalian hadir semua ya. Anak-anak, coba perhatikan dan amati gambar di atas. Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar, menurut kalian gambar apa itu di atas? Dua anak sedang merapikan jarum. Ya, jadi itu di atas adalah gambar dua orang anak yang sedang merapikan jarum. Nah, menurut kalian cara cepat untuk merapikan jarum di atas itu menggunakan apa? Menggunakan magnet. Apakah kalian pernah melihat magnet? Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya. Materi kita hari ini yaitu gaya di sekitar kita, dan pokok materinya adalah magnet, sebuah benda yang ajaib. Nah, anak-anak, sebentar ada beberapa kegiatan dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kegiatan dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video materi gaya magnet, peserta didik dapat menganalisis gaya magnet dan sifatnya dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab. Jadi sebentar kita akan melakukan tanya jawab. Nah, peserta didik dapat menyimpulkan gaya magnet dan sifatnya dengan benar. Yang ketiga,
ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat mempraktekkan percobaan gaya magnet terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan gaya magnet terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, anak-anak, coba perhatikan video di atas. Nah, anak-anak, kegiatan apa yang ditampilkan pada video di atas? Hiasan kulkas menempel pada pintu kulkas. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Adanya pengaruh magnet. Ya, karena adanya pengaruh magnet. Ya, karena medan magnet yang mengelilingi magnet akan menarik benda lain yang bersifat magnetis ke arahnya. Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan apa yang ibu pegang sekarang. Nah, perhatikan kembali. Ini adalah magnet dan ini adalah gunting. Nah, ketika magnet dan ujung gunting ini saya dekatkan, dia akan menempel dan saling tarik menarik. Nah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Ya, karena gunting merupakan benda logam yang mengandung besi, ya, sehingga ditarik oleh magnet. Nah, siapa di sini yang pernah pegang atau bermain magnet? Ya, semuanya ya. Nah, biasanya magnet menarik benda yang terbuat dari bahan apa? Bahan besi, apa lagi? Baja, apa lagi? Logam, apa lagi? Nikel. Nah, dan bahan apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Karet, kain, plastik. Nah, ya, jadi itulah tadi bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet dan bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi, ibu tegaskan kembali bahwa magnet memiliki salah satu ciri, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Nah, anak-anak, coba perhatikan magnet dan sifatnya. Buka bukunya, silakan dicatat hal-hal penting. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda tertentu. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada barang lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Nah, itulah tadi video materi pengertian magnet dan sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, setelah mengamati video materi pengertian magnet dan sifat-sifatnya, maka kita dapat menganalisis kemagnetan benda-benda di sekitar dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet itu apa
Ya, magnet bisa menembus penghalang jika penghalangnya tipis. Ya, jadi itulah tadi sifat-sifat magnet. Ya, jadi sifat-sifat magnet itu, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian magnet dapat menembus penghalang jika penghalangnya tipis. Kemudian apa lagi? Magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti bahannya terbuat dari besi, nikel, kobalt. Ya, jadi itulah tadi sifat magnet. Jadi kita bisa menganalisis kemagnetan benda-benda di sekitar dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat sifat magnet, ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas satu persatu tentang pengertian magnet dan sifatnya. Nah, coba perhatikan di atas. Pengertian magnet. Magnet dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Nah, benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam. Benda-benda tersebut disebut benda-benda magnetik karena bisa ditarik oleh magnet, ya. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda. Ya, dinamakan apa? Ya, dinamakan benda non-magnetik. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali yang ibu pegang, ya. Ini adalah magnet dan ini adalah gunting. Nah, tadi sudah ibu jelaskan, ketika ujung magnet didekatkan dengan ujung gunting yang terbuat dari bahan logam besi, itu akan saling menempel dan saling menarik. Nah, ketika pegangan gunting didekatkan dengan magnet, dia tidak akan menarik. Kenapa? Karena pegangan gunting ini terbuat dari bahan plastik, jadi dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kemagnetan benda-benda di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba angkat sifat. Benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Ya, ada yang lain? Siapa yang bisa menyimpulkan kemagnetan benda-benda di sekitar kita? Ada yang bisa menyimpulkan? Selain yang dikatakan tadi sifat, coba Nura Laksa. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan logam dan besi. Kesimpulannya yaitu bahwa magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan logam dan besi, dan tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Benda yang terbuat dari bahan plastik seperti tadi, ya, gunting dengan magnet. Ya, anak-anak, sekarang ibu akan membagi kelompok. Jadi ibu akan membagi 3 kelompok, ya. Nah, dengarkan namanya, ya. Nah, di sini adalah kelompok 1. Kelompok 1 itu Anissa Hartono, Asila Iskatunisa. Yang saya sebut namanya, silakan bergeser ke kelompok 1. Asila Iskatunisa, Alfaira, Sauba Sarif. Nah, kelompok 2
Kemudian perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD. Ya. Yang pertama yaitu tulislah nama anggota kelompok pada LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Ya, silakan ditulis namanya semua, nama anggotanya. Silakan ditulis semua nama anggotanya. Kalau sudah ditulis nama anggotanya, kemudian bacalah petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, yang keempat, lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD dengan tertib. Yang kelima, catatlah hasil pengamatanmu pada lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan percobaan, kita membuat kesepakatan dulu dalam mengerjakan LKPD. Nah, kesepakatan yang pertama yaitu semua peserta didik harus terlibat dan bekerja sama dan selalu menjaga ketertiban. Nah, kesepakatan yang kedua, waktu mengerjakan LKPD kurang lebih 10 menit. Nah, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Oke, karena kalian sudah setuju, nah, maka kita akan melakukan percobaan. Kita akan menyiapkan alat dan bahannya dulu. Buka lembaran pertama. Ya, buka lembaran pertama. Lembaran percobaan dan pengamatan 1. Coba dibuka. Ya, coba dibuka. Dan silakan bertanya yang belum mengerti. Ya, yang pertama sudah dibuka semua? Sudah. Nah, coba ujung U magnet 1. Ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet 2. Nah, apa yang terjadi? Nah, oke. Nah, semakin lagi yang lain, oke? Sudah didapatkan hasilnya? Cek. Kasih lagi Aira. Oke, Aisyah. Coba ditulis hasilnya ya. Oke. Buka lembaran kedua, percobaan dan pengamatan kedua. Ya. Nah, anak-anak, simpan di atas meja benda-benda seperti kertas. Sekarang kita lanjut ke percobaan dan pengamatan 3. Sediakan 1 buah magnet. Siapkan kertas dan karton. Coba ya, siapkan kertas dan karton. Nah, kemudian letakkan beberapa buah paku di atas karton ya ini. Oke. Kemudian tempelkan magnet kanan di bawah kertas tersebut lalu digeserkan ke berbagai arah. Digeserkan ke berbagai arah, oke? Oke? Nah, bagaimana dengan yang lain? Kelompok 2 sudah? Oke? Kelompok 1 sudah? Nah, sudah. Sekarang buku yang tebal lagi. Buku yang tebal, ya? Buku yang tebal. Nah, letakkan tulisan hasil pengamatan dan kesimpulannya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Naik mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Ya, ya. Silakan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Ya, ibu akan menilai dari hasil observasi dan unjuk kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hartono, perwakilan kelompok 1 akan menyajikan hasil percobaan yang telah kami lakukan tentang gaya magnet terhadap benda. Pada percobaan dan pengamatan pertama, perlakuan 1. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung es magnet kedua. Hasilnya yaitu
satu didekatkan dengan ujung magnet kedua, hasilnya tarik-menarik. 3. Ujung magnet satu didekatkan dengan magnet magnet kedua, hasilnya tarik-menarik. 4. Ujung magnet satu didekatkan dengan ujung magnet kedua akan saling tolak-menolak. Pada percobaan dan pengamatan kedua, hasil pengamatan, bahan yang ditarik magnet adalah peniti, jarum, klip kertas, jarum, dan paku. Bahan yang tidak ditarik magnet, karet, penghapus, penggaris, kayu, plastik, dan kertas. Kesimpulan: setelah melakukan percobaan ini, dapat kami simpulkan bahwa magnet hanya akan menarik benda yang berbahan besi dan logam, dan bahan yang terbuat dari plastik, karet, dan kayu tidak bisa ditarik oleh magnet. Pada percobaan dan pengamatan ketiga, hasil pengamatan, paku yang di atas kertas atau karton akan mengikuti kemana arah magnet digerakkan, sedangkan paku di atas buku tebal tetap di tempatnya, tidak bergeser sama sekali saat magnet digerakkan. Kesimpulan: magnet bisa menembus penghalang jika penghalangnya tipis. Sebaliknya, jika penghalangnya tebal, dia tidak akan menembus dan tidak terjadi gaya magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi persentase dari kelompok 1. Berikan tepuk untuk kelompok 1. Diberi W, diberi O, diberi W. Wow. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan dan penamatannya. Nah, sekarang Ibu akan kasih kalian hadiah. Yeay. Ya. Selamat. Ya. Nah, setelah melakukan percobaan dan mempresentasikan gaya magnet terhadap benda sekitar, kita dapat menganalisa hasil dari percobaan itu bahwa ujung magnet berbeda didekatkan maka akan saling tarik menarik. Begitu pula sebaliknya, apabila ujung magnet yang sama didekatkan maka akan tolak menolak. Seperti tadi pada percobaan 1, ya. Nah, magnet hanya akan menarik benda magnetik yang terbuat dari bahan besi, nikel, dan logam, dan tidak akan menilai kalian dari hasil observasi dan wujud kerjanya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi, ya, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah dipelajari. Oke, kalau sudah semua dikumpul ya. Oke, kumpul. Sudah semua ya, Ibu akan periksa dulu ya hasil evaluasinya. Sekarang Ibu sudah periksa semua hasilnya, dan yang mendapat nilai tertinggi adalah Nur Alamsar. Tepuk tangan dulu untuk Nur Alamsar. Nah, anak-anak, setelah kita materi magnet sebuah benda yang ajaib, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa magnet adalah suatu benda yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya, ya. Sifat-sifat magnet. Nah, jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka dia akan saling tolak menolak.
menolak. Nah, jika kedua kutub berbeda didengarkan, maka akan saling menarik. Ya, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak gigi diurut bari-bari. Kita sudah menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi tentang magnet benda yang ajaib. Jadi nanti kalau sudah sampai di rumahnya, kembali dipelajari itu materi yang sudah dipelajari. Kemudian minggu depan kita mempersiapkan untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu topik 3, yaitu benda yang elastis, ya. Nah, anak-anak, ya, sekarang kita akan melakukan, ibu akan melakukan refleksi. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Nah, apakah ada yang menarik? Ada. Nah, apa saja yang menarik? Saat menonton video, ada yang menarik tadi saat materi. Pada saat terpukul, pada saat terpukul, apa lagi? Pada saat mengamati gambar, pada saat menerima hadiah, pada saat bermain magnet. Nah, apa kesan kalian selama pembelajaran berlangsung? Apa kesannya? Ya, jadi sebelum kita pulang, ibu akan memberikan pesannya, ya, kepada kalian bahwa kalian harus selalu kerjasama, selalu kompak, ya, dengan teman-temannya di sekolah. Jangan ada suka mengejek, membuli, apalagi memukul. Ya, kita semua ini adalah bersaudara. Jadi kita harus selalu saling sayang, menyayangi. Nah, sekarang anak-anak kita akan baca doa dulu sebelum pulang. Nah, siapa tadi yang dapat nilai tertinggi? Ya, coba Alamsa naik ke depan, pimpin doa sesudah belajar. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang semuanya bersiap untuk pulang, ya. Bersiap untuk pulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya boleh pulang. Mulai dari Aisyah. Oke, semuanya. Mulai dari Aisyah. Pulang. Ayo, semuanya. Oke. Baik.